Oke. Oke, silakan dimulai, Bro. Oke, kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sore ini, 1 Desember, bulan di mana kami memperingati kelahiran Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan supaya konsep keselamatan yang kami pelajari ini, bagian 5, bisa kami mengerti dan dapat kami hayati dalam iman Kristen kami setiap hari. Dan kami bersyukur juga untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang bertujuan untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita belajar konsep keselamatan bagian 5. Di sini ada 2 tema yang saya ingin bagikan. Yang pertama itu mengenai adopsi atau pengangkatan. Lalu yang kedua adalah konsep kesatuan. Jadi union with Christ. Kita disatukan sama dengan Kristus. Jadi yang pertama saya bahas dulu mengenai pengangkatan. Jadi pada saat itu di dalam budaya Yunani itu ada juga ternyata mengenai pengangkatan anak. Itu. Jadi nggak cuma di saat-saat sekarang ini aja ada istilah pengangkatan anak atau adopsi, tapi di sana juga ada. Jadi pada zaman Perjanjian Baru itu ada 2 istilah yang dipakai untuk menyatakan anak. Nah, yang pertama itu teknon. Bahasanya itu teknon. Itu adalah bayi yang lahir di dalam satu keluarga melalui proses kelahiran yang alamiah. Itu teknon. Lalu yang kedua adalah huios. Huios itu adalah penjelasan tentang anak yang pada suatu waktu tertentu secara legal menurut hukum dinyatakan sebagai anak yang resmi yang berhak ada dalam lingkungan bapaknya. Nah, jadi adopsi ini adalah kayak peristiwa upacara resmi di mana seorang anak dinyatakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, arti teologisnya adalah kita menjadi anak dalam keluarga Allah pada saat dilahirkan kembali, pada saat kita lahir baru. Jadi kita secara resmi menjadi anak-anak Allah. Itu adopsi rohaninya. Jadi ayatnya di sini ada di Lukas 15 ayat 7 dan 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ada 2 sudut pandang di dalam konsep adopsi ini, yaitu sudut pandang Allah dan manusia. Jadi sudut pandang manusia di sini adalah sebagai anak kita punya nama keluarga. Gitu. Jadi kita kayak punya keluarga. Ayatnya ini nanti teman-teman catat di Efesus 3 ayat 15, 14 dan di Wahyu 2 ayat 17 dan Wahyu 3 ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak kita persamaan dalam keluarga, yaitu di Kolose 3 ayat 10 dan Roma 8 ayat 29. Yang ketiga, anak kita menerima kasih keluarga. Ayatnya ada di 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11, lalu pasal 3 ayat 13 sampai 18 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Lalu sebagai anak, kita memiliki sifat orang tua kita. 2 Petrus 1 ayat 4 dan Yohanes 1 ayat 12. Jadi itu adalah 4 hal dari sudut pandang manusia mengenai pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, dari sudut pandangnya Allah sendiri, yang pertama, sebagai anak kita memiliki objek kasih yang istimewa. Jadi kita ini dikasihi oleh Allah. Itu ayatnya di Yohanes 17 ayat 22 dan 23 dan Yohanes 16. Lalu sebagai anak kita berhak
pemeliharaan Bapa. Jadi sebagai anak itu kita punya hak untuk menerima pemeliharaan dari Allah kita sebagai Bapa kita. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 32 dan Matius 8 ayat 32. Sebagai anak, kita berhak juga menerima penghiburannya. 2 Korintus 1 ayat Halo bro, halo bro Yosua. ya tadi saya sempat terputus. Nah, kita juga punya waktu di mana kadang-kadang kita menerima disiplin dari Bapak. Nah, ini juga bagian dari hak kita sebagai anak juga. Kita juga didisiplin karena kita bukan anak-anak gampang kan. Itu ayatnya di Ibrani 12 ayat 6 sampai 11 dan kita ini punya hak untuk mewarisi harta warisan dari Bapa. Itu ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 dan di Roma 8 ayat 17. Nah, ini adalah 5 hal dari sudut pandang Allah mengenai konsep adopsi. Nah, lalu akibat dari adopsi itu adalah kita bisa manggil Allah sebagai Bapa. Karena kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam. Ini ayatnya ada di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Lalu akibat adopsi yang kedua adalah kita penyataan akan berdiamnya Roh Kudus dalam orang tersebut. Ya, kita udah hafal ya. Itu ayatnya ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang menjelaskan mengenai buah roh. Lalu yang ketiga, kita dilepaskan dari ketakutan. Ayatnya di Roma 8 ayat 15. Nah, berdiamnya roh Allah karena pengangkatan kita sebagai anak menyebabkan kita sadar akan penerimaan Allah terhadap diri kita. Sehingga semua ketakutan lenyap, terutama ketakutan terhadap maut. Lalu yang terakhir akibat adopsi ini adalah kita dijadikan pewaris Allah dan pewaris bersama-sama Yesus Kristus. Itu ayatnya di Roma 8 ayat 17. Seorang beriman diberikan kedudukan sebagai anak dan anggota keluarga. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan berhak sebagai pewaris kekayaan Bapa. Nah, itu konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua ini adalah konsep kesatuan atau union with Christ. Jadi kita disatukan bersama dengan Kristus. Jadi penjabarannya adalah suatu kesatuan hidup di mana roh manusia di samping secara sempurna mempertahankan kepribadian dan kekhususannya atau keistimewaannya dipenetrasikan dan dikerjakan oleh Roh Kristus, dijadikan satu dengannya sehingga manusia itu menjadi sama waris dengan orang tebusan yang dikepalai oleh Kristus juga. Hal ini bukannya satu kesatuan dengan doktrin Kristen atau upacara gereja atau organisasi-organisasi atau dengan manusia ideal, melainkan persatuan dengan pribadi Tuhan yang hidup dan maha adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesatuan ini adalah bukan saja merupakan sebuah fakta, tapi juga merupakan sebuah hubungan unik di antara yang terbatas dengan yang tak terbatas, antara manusiawi dan yang ilahi. Jadi ini juga persatuan organik di mana kita menjadi satu anggota tubuh Kristus dan mengambil bagian dalam sifat kemanusiaannya. Anggota-anggota tersebut bergerak dan hidup menurut perintah kepalanya. Jadi kita ini digabungkan ke dalam tubuh Kristus juga. Ayatnya itu ada di Efesus 5 ayat 29 dan 30. Lalu kesatuan yang vital di mana hidup Kristus menjadi prinsip hidup yang mendominasi hidup diri kita. Kesatuan rohania yaitu kesatuan di mana sumber dan penciptanya adalah Roh Kudus. Ini meliputi pekerjaan dari kuasa yang terus-menerus, jadi tetap aktif. Lalu ini adalah kesatuan yang tidak akan terputus lagi. Matius 20 ayat 20, Yohanes 10 ayat 28, dan Roma 8 ayat 35 dan 39.
Nah, akibat dari kesatuan dengan Kristus ini ada 5, yaitu adanya perubahan pada sasaran kasih jiwa yang percaya. Jadi pusat sasaran utama kasih jiwa ini adalah Kristus. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 dan Galatia 6 ayat 17. Itu adalah akibat yang pertama. Lalu akibat yang kedua, adanya kegiatan-kegiatan baru yang dikontrol oleh kekuatan atau kuasa pertobatan dan iman. Ayatnya di Lukas 17 ayat 5 dan Yohanes 16. Yang ketiga, hal ini memberikan kepada orang percaya posisi dan hak legal di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 4 sampai 6 dan 1 Yohanes 2 ayat 20. Yang keempat, kesatuan dengan Kristus menghasilkan kuasa transformasi kehidupan orang percaya dan kuasa asimilasi ke dalam hidup Kristus. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 10 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Yang kelima, kesatuan dengan Kristus mengakibatkan Kristus bersekutu dengan orang-orang percaya dalam segala sesuatu. Kristus beserta dalam perjuangan dan usaha, dalam penderitaan, dalam ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Jadi di dalam diri kita ini ada reproduksi fotonya Kristus. Ayatnya ada di Bilangan 4 ayat 13, Ibrani 2 ayat 18, dan Yesaya 63 ayat 9. Nah, sekian pembahasan saya pada kali ini. Untuk teman-teman yang tadi sempat gabung, namun belum sempat dengar dari awal, bisa mendengarkan lagi nanti di YouTube rekamannya ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Baik teman-teman, jika tidak ada yang mau bertanya, maka saya akan mengakhiri sesi pada hari ini mengenai konsep keselamatan bagian kelima. Jangan lupa juga nanti tanggal 1 Januari kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu konsep keselamatan bagian 6. Pada tanggal 1 Januari sekitar jam 4 sore. Nah, karena itu saya minta Rafael Tobing untuk tutup dalam doa. Silakan. Oke, puji Tuhan kita sudah mendengarkan uh, penjelasan dari Bang Yosua dan saya juga sangat terberkati sekali dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkat dari penjelasan Bible Understanding yang sudah dibawakan Bang Yosua ini. Oke teman-teman, sebelum kita tutup kita akan uh, doa dulu ya, doa tutup maksudnya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan berkat-Mu dan kuasa-Mu itu pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan Bible Understanding ini ya Tuhan yang sudah Saudara Yosua sampaikan ya Tuhan. Tuhan Kau berkatilah ya Tuhan supaya kami bisa mencerna, supaya kami bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan ya Tuhan penjelasan-penjelasan yang sudah Bang Yosua berikan pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati Bang Yosua ya Tuhan supaya dia semakin semangat ya Tuhan untuk uh, menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk memberikan uh, pelajaran untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan teman-teman ya Tuhan yang sedang mendengarkan ya, di YouTube ya Tuhan, supaya mereka terberkati ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan pengetahuan dari program Bible Understanding ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, selanjutnya kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kau berkatilah kami ya Tuhan, berkati juga Bible Understanding ini ya Tuhan, supaya bisa semakin maju lagi ke depannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke.